Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam persaudaraan. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sehat-sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan pergi ke satu channel berita semasa yang videonya bertajuk Indonesia tolak label Melayu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Royce Rinaldi guys. So untuk mengetahui siapakah sebenarnya Royce Rinaldi ini, kita akan klik video ini guys. Dan kiraan 1, 2, 3. Berita semasa, berita terbaik setiap hari. Jangan lupa subscribe, komen dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Ada beberapa sebab kenapa saya memilih video ini. Pertama adalah ramai daripada sahabat-sahabat kita yang daripada Indonesia yang mengatakan jangan dipanggil bahasa Melayu Indonesia, sebab bahasa Melayu Indonesia itu tidak ada. Yang ada ialah ada bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu itu sebenarnya dituturkan hanya sebahagian suku Melayu yang ada di Indonesia. Dan maafkan saya, dengan adanya video ini dapatlah lagi memberikan kefahaman kepada diri saya dengan tentang negara Indonesia guys. Jom kita tonton. Penulis muda Indonesia Muhammad Royce Rinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Oh, dia ni muda ya guys. Perbualan ini diungkapkan dalam kegiatan latihan menulis cerita anak bahasa daerah di Bandar Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Bahasa Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia pada 14 hingga 16 Jun 2022. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Makanya orang Indian nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Bahasa pemersatu. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu. Yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, kan? Tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu. Sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini, itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Bertambah. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh British.
Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya Mempengaruhi zaman bahasa. Belanda ada dewan-dewan bahasanya. Ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia penyerapan bahasa itu dari fonologisnya terlebih dahulu, ya, baru kemudian tulisan. Di Malaysia itu ikut saja, nggak pakai fonologis, ikut tulisannya, kemudian dieja sebagaimana bahasa Inggris. Itu semuanya serba berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Namun, siapa sebenarnya Muhammad Ros Rinaldi? Menurut Wikipedia Indonesia, Muhammad Ros Rinaldi lahir 8 Mei 1988. Ialah seorang penulis Indonesia. Mudah lah Dia ya. menulis puisi, cerpen dan esei sastra. Beberapa karya beliau telah memenangi anugerah daripada beberapa organisasi sastra, termasuk Sastra, Numera, dan Sembarangan Puisikan Baik orang Kata ni anak. Suara. Tapi masih Selain muda diterbitkan dalam beberapa antologi bersama dan antologi persendirian, karya Muhammad Ros juga pernah diterbitkan di media massa. Puisinya dan Serumpun menjadi tajuk antologi puisi Mantap, yang guys. ditulis oleh puluhan penyair dari pelbagai negara Mantap, guys. Dia dan ada YouTube-nya, dilancarkan guys. pada penghujung Kalau ada, tolong kasih di 2014. komentar kalau ada linknya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Itu dia guys, input yang amat bagus untuk saya. Karena ramai di komentar yang ada menyatakan, bang jangan bilang Melayu Indonesia bang, nggak ada istilah Melayu Indonesia, nggak ada. Ramai saudara-saudara kita yang komentar di dalam ruangan YouTube saya yang mengatakan jangan bilang Melayu Indonesia, jangan bilang bahasa Melayu Indonesia. Itu salahnya saya. Saya mohon maaf sebab saya nggak tahu apabila saya lihat video ini daripada saudara Rois Rinaldi ini, seorang anak muda yang sangat mencintai bahasa Indonesia dan mempertahankan bahwa bahasa Indonesia itu bukannya bahasa Melayu Indonesia. Jadi saya tahu sekarang ini bagaimana kebanyakan kami rakyat Malaysia mempunyai persepsi yang salah tentang bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bangsa pemersatu. Terima kasih di atas video ini yang memberikan saya sedikit wawasan guys. Terima kasih. Oke guys, itu dia video yang menarik daripada channel Berita Semasa. Pastikan anda tekan like, komen dan subscribe. Dan jika anda suka dengan reaction saya guys, pastikan anda tekan loceng subscribe dan juga follow saya guys. Assalamualaikum, bye bye.